Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Kamil, NIM D01191074. Saya dari kelompok 1 Fisika Dasar, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan saya yang ketiga, yakni hukum Snells. Baik, cahaya merupakan suatu gejala gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Kemudian akibat dari sifat cahaya yang dapat menjalar, cahaya sering ditinjau berdasarkan perubahan yang terjadi bila dalam perjalanannya mengalami perubahan terhadap mediumnya. Cahaya hanya menjalar sebagai gelombang transversal dengan dua macam listrik dan komponen medan lintas magnet. Oleh karenanya itu, keadaan tersebut turut diamati secara eksperimental untuk mengetahui kebenarannya. Sebelumnya, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Kemudian, kemajuan teknologi telah membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Berbagai fungsi dan penyimpangan pada organ tubuh manusia seperti alat optik dapat membuat perubahan. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda-benda optik seperti cermin, lensa, atau prisma. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan prinsip pemantulan cahaya dan prinsip pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya di sini adalah peristiwa-peristiwa pembelokan arah rambat cahaya pada reflektor. Contoh reflektor yaitu cermin. Cermin dapat memantulkan cahaya yang datang. Kemudian, pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa karena melalui peristiwa pada cahaya atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya karena cahaya melalui bidang batas antara dua zat bening yang berbeda kerapatannya. Pada hal ini, terdapat dua medium yang dilalui oleh cahaya, di mana baik itu medium yang rendah menuju melewati medium yang lebih tinggi kerapatannya. Contoh pembiasan cahaya di lingkungan sekitar kita seperti saya dapat ambil contoh seperti pensil apabila dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Maka pensil itu apabila dilihat dari lingkungan sekitar gelas itu, maka pensil terlihat seperti patah. Pada kasus ini atau peristiwa ini dapat kita sebut sebagai pembiasan cahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari pemantulan cahaya atau refleksi, pembiasan cahaya atau refraksi, dan saya juga akan menjelaskan tentang apa itu sudut kritis. Pertama, sifat-sifat dari pemantulan cahaya atau refleksi. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal tetap pada satu bidang datar. Kemudian, sifat yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, di mana simbol dari sudut datang itu adalah I, kemudian simbol dari sudut pantul itu adalah R. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari pembiasan cahaya atau refraksi. Sifat yang pertama adalah jika sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang lebih rendah, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi apabila medium sinar dibiaskan dari medium yang lebih rapat menuju ke medium yang lebih renggang, maka sinarnya akan terlihat menjauh dari garis normal. Kemudian sifat yang kedua, jika sinar datang dari medium yang lebih renggang ke medium yang lebih rapat, maka sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi apabila sinar dibiaskan dari medium yang lebih renggang dan memasuki medium yang lebih rapat, maka sinar biasnya akan mendekati garis normal tersebut, di mana sebenarnya garis normal di sini merupakan garis vertikal atau garis yang tegak lurus terhadap permukaan suatu
batas antara antara dua medium. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu sudut kritis. Sudut kritis merupakan sudut datang ketika sinar bias sejajar atau berimpit dengan batas medium. Sudut kritis hanya akan terbentuk jika sinar datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Besar sudut kritis adalah sin theta sama dengan N2 per N1. Jadi di sini besar sudutnya ada rumusnya. Kemudian saya akan menjelaskan apa latar belakang dari hukum Snellius itu. Hukum Snells atau hukum Snellius atau kita sebut dengan hukum pembiasan. Hukum pembiasan ini pertama kali dinyatakan oleh Willibrord Snellius yang mengambil bagian dari namanya sendiri sebagai nama hukum itu sendiri. Willibrord Snellius merupakan seorang ahli fisika berkebangsaan Belanda. Snellius, begitu kita memanggilnya, melakukan eksperimen dengan melewatkan seberkas sinar pada balok kaca, di mana Willibrord Snellius ini menembakkan cahaya dari udara menuju ke medium kaca. Maka Willibrord Snellius ini melihat pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya di situ, maka dia mencetuskan hukum ini. Kemudian saya akan menjelaskan atau saya akan menunjukkan rumus dari hukum Snellius itu sendiri, yakni N1 sin I sama dengan N2 sin R, di mana N1 adalah indeks bias mutlak medium 1, N2 merupakan indeks bias mutlak medium 2, I merupakan sudut datang pada medium 1, dan R adalah sudut bias pada medium 2. Dalam materi hukum Snellius itu, kita dapat mengetahui bahwa ketika cahaya-cahaya dari sebuah medium merambat melalui medium lain yang berbeda kerapatannya, cepat rambat cahaya akan berubah, di mana cepat rambat cahaya akan berkurang jika memasuki medium kerapat yang tinggi. Sebaliknya, cepat rambat cahaya akan bertambah jika memasuki medium dengan kerapatan yang rendah. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.